Hai TYC, senang bertemu kembali dalam online service kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau angkat lagu penyembahan kami mau mulai ibadah kami. Bila Engkau yang berkenan. Haleluya. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku.
Shalom saudara-saudara, senang berjumpa kembali dalam ibadah online kita malam hari ini. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah seperti cermin. Ketika kita hanya menjadi pendengar saja dari firman Tuhan, kita seperti sedang bercermin, tapi kemudian kita lupa dengan wajah kita. Kita lupa bagaimana rupa kita. Malam hari ini mari kita jangan jadi pendengar, tapi kita jadi pelaku firman. Dan mari kita jadikan firman ini sebagai refleksi kita untuk mengetahui siapa diri kita, siapa jati diri kita sebagai orang-orang percaya. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami roh yang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu malam hari ini bisa tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kali ini saya mau sama-sama belajar dengan saudara-saudara dimanapun saudara berada tentang satu perumpamaan yang sangat populer ya. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu tentang anak yang hilang. Tentang anak yang hilang. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, di sana ada 3 perumpamaan. Pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lalu yang kita mau bahas malam hari ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi saya pribadi sebenarnya tidak setuju dengan perikop ini. Ya, kenapa? Karena di dalam cerita ini tidak menceritakan satu anak saja. Ya, tetapi ada 2 anak di sana. Makanya saya lebih setuju kalau judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak-anak yang hilang. Jadi kedua anak ini hilang dengan caranya masing-masing. Kita mau bahas lebih jauh. Mari kita buka di Lukas pasal yang ke-15 mulai daripada ayat yang ke-11. Karena ayat ini cukup panjang, maka untuk mempersingkat waktu saya akan ceritakan saja ya ringkasan dari perumpamaan ini kepada saudara-saudara. Setelah ini silakan baca dan silakan pelajari untuk lebih jauh lagi. Jadi pada suatu kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Di dalam perumpamaan ini bercerita tentang seorang bapa yang memiliki 2 anak. Ya. Anaknya yang sulung dan anaknya yang bungsu. Pada satu kali anak bungsu ini dalam keadaan bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Ya. Dia minta warisan. Tetapi bapaknya tetap memberikan warisan tersebut. Dan apa yang dilakukan anak bungsu ini? Dia mengambil harta tersebut. Dia pergi meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudaranya ke satu negeri. Dan di sana dia berfoya-foya. Dia menghabiskan harta ini. Ya. Perlahan tapi pasti harta akan habis. Ya. Kesenangan juga akan habis. Teman-teman yang gak benar juga akan habis. Akhirnya anak ini jatuh miskin. Dan bukan hanya itu, ditambah lagi di negeri tempat anak itu pergi, terjadi kelaparan yang besar. Apa yang terjadi? Anak bungsu ini, dia kehilangan segalanya. Bahkan untuk bertahan hidup, ya, dia harus menjadi penjaga babi. Satu kali dia iri, dia sangat lapar, sampai dia tertarik ingin makan makanan babi. Ya. Ingin makan makanan babi. Ya, jangan salah dengar ya, bukan ingin makan babi. Kalau ingin makan babi, ya, saya percaya kalau saya anak bungsu, anak sulung, bahkan bapak saya pun akan ikut. Sama-sama makan babi, tapi ini makan makanan babi. Nah, kita harus tahu bahwa audiens di mana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini audiensnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, bagi orang Yahudi sampai dengan saat ini babi itu adalah haram. Jangankan memakan, jangankan menyentuh, dekat saja tidak boleh. Artinya kalau perumpamaan ini berdasarkan kultur Yahudi, posisi anak bungsu ini adalah titik terendah di dalam kehidupannya. Ya. Dia rela menjaga babi, memberi makan babi, bahkan ingin makan makanan babi yang adalah haram. Ya, dalam budaya Yahudi untuk bertahan hidup.
Nah, anak bungsu ini mencapai satu titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-17, ya, sebelumnya di ayat ke-16 dikatakan anak bungsu ini kemudian menyadari keadaannya, ya. Ia menyadari keadaannya dan memutuskan ingin kembali kepada bapaknya. Aku akan kembali ke rumah bapakku, biarlah aku enggak sebagai anaknya. Aku akan kembali sebagai pekerjanya, sebagai orang upahannya, karena aku tahu hidup sebagai pekerja di rumah bapakku akan lebih baik daripada hidup saat ini. Ya, akhirnya anak ini memutuskan untuk kembali. Dan ketika anak ini kembali, kalau kita sudah tahu ceritanya, apakah bapaknya marah kepada anak ini? Apakah bapaknya menolak anak ini? Apakah bapaknya mengusir anak ini? Tidak. Apa yang bapaknya lakukan? Ketika dilihat anak ini masih jauh, bapaknya mengejar anak ini, memeluknya dan menciumnya. Saudara-saudara, kalau ini terjadi dalam kehidupan saya, hal yang sama akan terjadi, ya. Bedanya bapak saya akan mengejar sambil memegang ikat pinggang di tangannya. Tetapi bapak di dalam cerita ini, ya, dia memeluk dan mencium anak ini. Itulah bedanya Bapa kita di dunia dengan Bapa kita di surga. Selalu ada kasih karunia, selalu ada pengampunan, selalu ada kesempatan untuk kita kembali di dalam Dia. Bukan hanya Dia mengampuni anak ini, bukan hanya Dia memeluk dan mencium anak ini. Lebih dari itu, bahkan bapaknya mengadakan satu pesta besar untuk anak bungsunya, ya. Memberikan baju baru dan dikatakan di sana memotong sapi, ya, untuk menyambut anak ini. Selanjutnya, ya, anaknya yang sulung melihat, ini ada keramaian apa di rumah saya. Kemudian dia bertanya dan orang menjawabnya, katanya, ya, adikmu pulang. Dan ayahmu mengadakan satu pesta besar. Apa yang terjadi? Anak sulung ini marah. Anak sulung ini kecewa. Ya. Dia marah kepada ayahnya. Dia kecewa kepada ayahnya. Nggak tahu ya, mungkin sapi ini sapi kesayangan anak sulung. Tapi di Alkitab alasannya adalah karena anak sulungnya udah bertahun-tahun bekerja melayani bapaknya, tetapi tidak pernah satu kali pun bapaknya mengadakan pesta. Ya. Jawaban bapaknya luar biasa, saudara-saudara. Ya. Apa yang milikku juga adalah milikmu, katanya. Seharusnya kita, ya, patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kenapa cerita ini kembali saya angkat? Ya, kenapa perumpamaan ini kembali saya mau bagikan kepada saudara-saudara? Karena saya melihat diri saya di dalam cerita ini. Saya yakin kita semua juga bisa melihat diri kita di dalam perumpamaan ini, ya. Kita dapat menemukan siapa kita dalam ilustrasi ini. Ini bukan tentang anak bungsu atau anak sulung, bukan tentang siapa yang lebih dulu lahir, ya. Tetapi ini hanya membedakan dua kategori manusia. Yang pertama kita bahas tentang anak bungsu. Ya. Saya pribadi, saya percaya juga saudara-saudara pasti pernah banyak mendengar kesaksian tentang bagaimana seseorang itu sebelumnya jatuh, ya, sebelumnya hancur, kemudian Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, dan dia jadi orang yang luar biasa saat ini. Itu sebuah kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya. Kagum dan takjub, ya, kalau kita mendengar kesaksian seperti itu. Bahkan di dalam Alkitab, Rasul Paulus memenuhi kriteria ini. Dia sebelumnya menjadi orang yang mengejar-ngejar murid-murid Tuhan.
Akhirnya Tuhan pulihkan, bahkan dia menjadi orang yang mati-matian untuk memberitakan Injil. Banyak kesaksian-kesaksian ini. Apakah orang itu jatuh dalam dosa? Apakah orang ini jatuh dalam perjudian? Ataukah seks bebas? Ataukah jatuh dalam perceraian, hutang dan sebagainya? Kemudian Tuhan pulihkan dan dia bangkit. Ini memenuhi kriteria anak bungsu. Ya. Anak bungsu ini terbelenggu oleh kebebasannya. Dia hilang karena kebebasannya. Ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan apa yang kita mau lakukan. Dan anak bungsu ini memakai kebebasannya untuk jatuh dalam dosa. Sehingga kebebasan yang tadinya dianggap bebas, akhirnya malah membelenggu dia. Ya, karena upah dosa adalah maut. Anak bungsu terbelenggu oleh kebebasan. Ini cerita yang sering kita dengar, tetapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang berhasil bangkit setelah dia jatuh, ya, itu bisa dihitung. Tetapi kebanyakan, mungkin di antara saudara-saudara kita, atau ada saudara yang saat ini mendengarkan, ya, masih jatuh, masih berada dalam titik yang terendah itu, masih ada dalam lembah itu, dan belum menemukan jalan untuk kembali bersama Tuhan. Saya mau katakan bahwa ya, Bapa di dalam cerita ini, ketika anak bungsunya kembali, anak bungsunya itu dalam keadaan kotor. Anak bungsunya itu baru keluar dari kandang babi, masih berlumuran dengan kotoran babi. Ayahnya tidak menunggu anak ini bersih, ayahnya tidak menunggu anak ini mandi dulu, atau ayahnya tidak menunggu anak ini mungkin kembali sehat seperti semula. Tetapi di saat dia sedang kotor-kotornya, ayahnya memeluk, mencium, ya, menerima dia. Di Alkitab juga dikatakan, pada saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Ini suatu hal yang mengagumkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia tidak menunggu saya bertobat dulu. Dia tidak menunggu saudara datang ke gereja dulu. Ya, waktu kita lagi jatuh di dalam dosa, di saat itu dia mati untuk kita di kayu salib. Saudara, kalau ini adalah saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan karena Bapa kita di surga, dia penuh kasih dan dia siap, dia menyambut saudara ketika saudara menemukan jalan untuk pulang. Ini adalah kategori yang diceritakan oleh anak bungsu ini. Nah, bagaimana dengan anak yang sulung? Kalau kita lihat perumpamaan ini, yang happy ending cuma anak bungsu. Bagaimana dengan anak sulung? Ya, bagaimana dengan anak sulung? Saya pribadi ya merasa bahwa saya ini adalah seperti anak sulung ini. Saya udah ikut sekolah minggu dari kecil, melayani dari remaja, bahkan sampai sekarang. Ya. Anak bungsu ini katanya dia sudah melayani bapaknya bertahun-tahun, ya, tetapi ada kehampaan. Ada kehampaan. Ya. Dia tidak merasa bahwa dia ini adalah anak bapaknya. Yang dia rasakan adalah dia ini pekerja. Nah, itu yang saya rasakan. Ya. Ketika kita menjadikan pelayanan ini adalah sebuah tanggung jawab, ketika kita menjadikan pelayanan kita adalah sebuah beban, ketika kita menjadikan pelayanan kita ini obligation, maka ada saatnya, ada satu titik di mana kita jenuh. Ada satu titik di mana kita lelah. Ada satu titik di mana kita nggak sanggup lagi. Kalau anak bungsu tadi dia terbelenggu
oleh kebebasannya, dia hilang oleh karena kebebasannya, maka anak sulung ini terbelenggu di dalam kebebasannya. Anak sulung ini hilang di dalam kebebasannya. Saudara-saudara, melayani Tuhan bukan sebuah tanggung jawab. Melayani Tuhan bukan sebuah beban. Tapi melayani Tuhan adalah kebebasan yang sesungguhnya. Ketika kita tidak menyadari bahwa melayani Tuhan adalah kemerdekaan kita, maka melayani Tuhan ini jadi berat. Ya. Padahal melayani Tuhan adalah sukacita. Seharusnya menjadi joy di dalam kehidupan kita. Seharusnya menjadi penyemangat kita. Karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita lakukan untuk dia. Anugerahnya jauh lebih mahal dari apapun yang bisa kita bayar. Karena itu melayani Tuhan ini hanya sedikit dari ungkapan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dalam Lukas 15 ayat 31 itu dikatakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan kita. Melayani Tuhan adalah kerinduan kita. Jangan jadikan satu beban, jangan jadikan satu tanggung jawab, jangan jadikan satu hal yang membuat kita lelah. Ya. Tapi mari kita kembalikan sama Tuhan. Ya. Mari kita lakukan dengan sukacita, mari kita lakukan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Nah, kita bisa terhilang, terlepas dari apakah kita ini kriteria anak sulung atau kita kriteria anak bungsu. Tapi kita harus ingat bahwa Bapa kita di surga, ya, Dia menunggu kita kembali di pintu gerbang. Dan waktu kita merasa kita lemah, saudara, disitulah kekuatan Tuhan terbukti dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, mari jadi kuat bersama-sama dengan Allah. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak ada apapun yang bisa kita capai. Tapi mari mengandalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan Tuhan, sukacita dalam pekerjaan Tuhan. Saya yakin kehidupan kita berubah. Ya. Mari ubah paradigma kita. Mari kita perbaharui budi kita atau perbarui mindset kita menjadi sama dengan pemikiran yang Tuhan pikirkan. Amin. Mari saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terima kasih atas kemerdekaan yang sudah Engkau beri bagi kami Tuhan. Hari ini kami mau menyambut kebebasan kami Tuhan, dengan melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Dikala kami merasa kami lemah Tuhan, mungkin kami merasa saat ini ada dalam titik terendah dalam kehidupan kami tahu Engkau menyambut kami, Engkau menunggu kami Tuhan, ketika kami menemukan jalan kami untuk kembali. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Bapa. Hari ini kami mau mengandalkan-Mu, hari ini kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Di saat-saat seperti sekarang, di mana ketakutan, kepanikan, kecemasan, ketidakpastian sedang melanda kami Tuhan. Tapi kami kuat ketika kami merasa kami lemah. Karena kekuatan kami bukan dari dalam kami, tapi kekuatan kami adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Wow, firman Tuhan pada malam hari ini secara pribadi memberkati saya, dan saya percaya
teman-teman yang menyaksikan juga diberkati melalui ibadah TYC pada malam hari ini. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan welcome bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam online service kita. Saya berharap teman-teman dapat bergabung kembali dalam online service kita berikutnya. Yang kedua, untuk online service TYC akan tetap diadakan pada Sabtu 13 Juni 2020 jam 7 malam hanya di channel YouTube IFJF College Padang. Yang ketiga, iCare tetap berjalan secara online. Bagi teman-teman yang belum bergabung dalam iCare, dapat menghubungi iCare Leader TYC kita. Dan yang terakhir, jangan lupa besok pagi kita akan ada ibadah Super Sunday jam 9 pagi hanya di channel YouTube IFJF Padang. Sekian pengumuman dari saya, see you next week and God bless you! Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah terang jalanku, bawaku di jalanmu. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan.